Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dari mana saja, Najwa? Baru pulang? Maaf ya Rehan, aku tadi di butik banyak banget pelanggan, jadi aku tutupnya agak terlambat. Kamu sudah mulai sering berbohong, Najwa. Tapi ini bukan kesalahanmu. Memang cinta pertama tidak bisa kamu pungkiri. Aku harus mengerti posisiku sendiri. Aku bukanlah cinta pertamamu. Aku tahu kamu pasti curiga sama aku. Tapi aku masih belum bisa cerita apa-apa sama kamu. Kalau kamu tahu tentang kondisi Aldi saat ini, keadaannya bisa menjadi tambah rumit. Najwa, belakangan ini kamu menyembunyikan banyak rahasia dariku. Aku tahu, ini semua karena Aldi. Najwa, istriku, benarkah ini pertanda bahwa cintamu sudah menipis untukku? Akankah takdir pernikahan kita cukup sampai di sini, Najwa? Benar-benar aneh sikap Rehan hari ini. Seberat apapun masalah dengan klien, dia tuh gak pernah semurung ini. Aku yakin dia sudah menyadari Najwa sekarang menyembunyikan rahasia sama dia. Pak Rehan. Pak Rehan. Oh, Bella, sejak kapan kamu ada di sini? Saya di ruangan ini dari tadi, Pak. Gitu. Pak, Bapak itu kelihatan pucat dan lesu. Apa Bapak nggak lebih baik Bapak pulang aja buat istirahat? Coba lihat nih. Ya, Bapak sampai salah tanda tangan. Aku minta maaf. Ya, aku salah. Akan kuperbaiki. Tapi aku tidak apa-apa. Aku tidak sakit. Tidak apa-apa. Iya, tapi kalau misalkan itu Bapak lebih baik Bapak istirahat aja dulu ya. Sekarang saya bikin kopi buat Bapak ya. Jangan, tidak usah. Aku bisa buat kopi sendiri. Tugas kamu kan masih banyak. Pak Rehan, kasihan sekali kamu jadi rapuh gara-gara Najwa. Ini kesempatanku mengubah sudut pandangmu tentang Najwa yang kau anggap istri setia itu. Pak, Bapak itu kenapa sih? Saya nggak pernah ngeliat Bapak sebingung dan semurung ini. Ya nggak apa-apa kalau misalkan Bapak nggak mau menceritakan itu sama saya. Tapi Bapak harus hati-hati. Jangan sampai masalah ini membebani pikiran Bapak. Mbak Najwa itu masih butuhin Bapak di sampingnya dia. Apalagi kan kalian itu belum punya anak. Apa sih maksudmu, Bella? Sungguh aku tidak mengerti dengan apa yang kamu katakan. Apa intinya? Kenapa sih Bapak tuh menganggap saya itu adalah musuh Bapak? Emang apa yang saya lakukan? Saya nggak ngusir kalian. Kalian yang pergi meninggalkan rumah itu. Kalau Bapak mau tinggal bersama saya bisa berikan semua itu ke Bapak. Apa? Apa maksudmu bicara begini? Pak Rehan, apa Bapak nggak mikir? Kalau selama ini Bapak cuma dijadikan alat sama Mbak Najwa untuk memanas-manasi laki-laki yang datang dari masa lalunya. Kamu jangan memanas-manasi ya. Percuma kamu bicara, aku sangat percaya pada Najwa. Aku bisa menikah dengan Najwa karena aku tahu dia adalah takdirku. Bapak nggak usah bohong sama saya, Pak. Saya tahu kok, Bapak ngerasain kalau apa yang saya katakan ini benar. Kalau Mbak Najwa itu punya laki-laki lain dan mereka sering bertemu di belakang Bapak. Tidak, Bella. Aku tidak percaya dengan apa yang kamu katakan sekarang di depanku. Aku percaya Najwa tidak melakukan hal yang salah. Aku merasa bahwa apapun yang dilakukan Najwa di luar sana, dia tetap menjaga amanah dari pernikahan kami. Iya, terserah Bapak sih.
Tapi Bapak wajib memikirkan kata-kata saya ini. Pak, dengar ya. Perempuan itu bisa menikah dengan orang lain. Tapi hatinya juga bisa dia berikan buat orang lain. Apalagi kalau laki-laki itu adalah cinta sejatinya. Maya, aku mau nanya. Misalkan suatu saat nanti Farhan kembali lagi ke kamu, apa kamu masih mau menerima dia? Kayaknya itu nggak mungkin deh, Mas. Mas Farhan kan udah terlalu lama pergi dan selama ini dia juga nggak ada kabar. Mungkin memang udah saatnya aku jadiin Mas Farhan cuma masa lalu. Tapi kan mau gimana pun juga, Mumtaz sangat butuh seorang sosok ayah. Kamu harus secepat mungkin mencari penggantinya Farhan. Aku cuma bisa berharap semoga Allah memberikan aku jodoh yang lebih baik dan juga bisa mencintai aku apa adanya. Terus kalau misalkan nantinya ada satu cowok yang suka sama kamu, apa kamu mau menerima dia? Dulu Mas Aldi juga pernah menanyakan hal yang sama. Apa mungkin Mas Dion mulai menyukaiku? Enggak. Aku nggak boleh berpikir seperti ini. Maaf Mayang, apa ada yang salah dengan pertanyaan aku? Oh, enggak apa-apa, cuma Maaf ya Mayang, jika pertanyaan aku tadi itu sedikit mengusik privasi kamu. enggak apa-apa kok, Mas. Ya Allah, hamba sungguh menyesal sudah melepaskan seorang istri yang begitu baik, begitu tulus. Apa yang terjadi saat ini mungkin adalah hukuman darimu atas semua dosa-dosa hamba yang selalu saja menyakiti Najwa. Maafkan aku, Najwa. Ya Allah, jangan sekarang ya Allah. Makasih ya, Mas, untuk makan malamnya. Sama-sama Maya, aku juga mau ngucapin makasih karena kamu mau aku ajak makan di restoran yang sederhana. Nggak apa-apa lagi, Mas Dion. Mau makan di tempat sederhana sekalipun, kalau dengan teman yang baik pasti bakalan seru kok. Oh ya, mau masuk dulu nggak? Aku bikinin minum. Kayaknya aku pulang aja deh, kan udah malam. Kasian Mumtaz, ya. Ya udah. Hati-hati di jalan ya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dion, kamu menyayangi Mumtaz seperti menyayangi anak kamu sendiri. Kita masuk. Yuk kita tidur ya. Mayang? Loh, Mama belum tidur? Belum. Mama tadi lihat kamu pulang diantar Dion ya. Iya, Ma. Mas Dion memang orang yang baik dan perhatian. Aku sih ngeliat dia tuh menyayangi Mumtaz seperti dia menyayangi anaknya sendiri, Ma. Mayang, kalau Mama lihat Dion itu punya perasaan istimewa sama kamu.
Aku dan Mas Yun itu hanya temenan aja, nggak lebih. Aku juga nggak mau berpikir yang macam-macam tentang kebaikan Mas Dion untuk saat ini. Tapi apa salahnya? Mulai sekarang kamu bisa memikirkan Dion. Mas Farhan baru aja pergi. Aku nggak bisa, Mas. Saat ini fokus aku cuma Mumtaz. Farhan itu sudah membawa kamu pergi dari rumah ini. Dan dia sekarang sudah ninggalin kamu begitu saja. Gak ada tanggung jawabnya sama sekali. Mama benar-benar kecewa sama Farhan. Ya Allah, padahal yang membawaku pergi dari rumah adalah Mas Farhan, bukan Mas Aldi. Tapi aku nggak mungkin kasih tahu Mama kalau Mas Farhan dan Mas Aldi sebenarnya adalah orang yang berbeda. Alhamdulillah Najwa. Akhirnya kamu mau juga datang kemari. Aldi, kalau kamu nggak keberatan, aku mau nganterin kamu ke dokter untuk memeriksakan penyakit kamu. Najwa, aku bisa pergi sendiri. Aku juga nggak mau ngerepotin. Yang paling aku takutkan cuma satu hal aja. Kalau seandainya Rehan mengetahui kamu begitu memperhatikan aku takut akan timbul nanti masalah antara kalian. Insya Allah itu nggak akan terjadi. Lagi pula Rehan itu suami yang sangat pengertian dan dia sangat percaya sama aku. Insya Allah aku akan selalu bisa menjaga amanah pernikahan kami. Lagian aku kan juga sama Bu Atun. Jadi insya Allah nggak akan ada fitnah. Assalamualaikum Bang Aldi. Waalaikumsalam. Kagak api-api ya. Ayah ngintilin Neng Najwa terus. Ya maklum deh, namanya juga perempuan soleha, kudu dijagain terus biar kagak kena fitnah. Perempuan yang soleha seperti Najwa, kamu harus jaga. Aku minta tolong, jangan sampai terjadi sesuatu sama Najwa ya. Oke, sip. Kalau gitu, boleh kita berangkat sekarang? Iya, sebaiknya kita berangkat sekarang sebelum dokternya keburu pulang. Ayo. Bapak nggak usah bohong sama saya, Pak. Saya tahu kok, Bapak ngerasain kalau apa yang saya katakan ini benar. Kalau Mbak Najwa itu punya laki-laki lain dan mereka sering bertemu di belakang Bapak. Ya ampun. Aku tidak boleh termakan kata-kata Bella. Aku tidak boleh berpikir lebih jelek. Tidak boleh aku berpikir jelek tentang Najwa. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang benar ya Allah. Tidak boleh aku terjebak oleh kecemburuan. Ini tidak benar. Karena aku tahu cemburu itu membawa jalan yang tidak benar. Astagfirullahaladzim. Maaf, Pak. Saya mendengar ada gebrakan meja dari ruangan ini. Saya tahu pasti Bapak lagi mikirin masalah yang Mbak Najwa ya. Aku tidak mau kamu mencampuri urusan rumah tangga kami. Mengapa saya nggak akan ikut campur dalam masalah rumah tangga Bapak. Tapi kalau boleh saya kasih saran, lebih baik Bapak menemui Mbak Najwa di butiknya. Jadi Bapak bisa menceritakan apa yang mengganjal hati Bapak sekarang ini. Kamu tahu Bella, baru sekarang ini kamu memberikan saran yang bagus. Aku akan ke tempat Najwa. Ya, seperti saranmu, bicara dengannya. Dengan begitu, apa yang kupikirkan sekarang ini bisa menjadi jelas. Terima kasih Bella atas saranmu itu. Selamat menikmati Rehan. Kamu pasti senang dengan kejutan yang ada di butik nanti. Jadi gimana dok? Kondisi saya? Pak Aldi harus tetap tenang menghadapi penyakit Bapak. Karena jika Pak Aldi cemas, hal itu bisa memancing sel tumor bergerak lebih aktif. Jadi maksudnya saya nggak boleh stres. Betul sekali Pak Aldi. Sus, tolong bawa Pak Aldi ke ruangan radiologi. Baik dokter. Dokter, sebenarnya apa yang terjadi dengan penyakitnya Pak Al? Kondisi Pak Aldi saat ini mengalami penurunan yang sangat drastis. Sel tumor yang ada di kepalanya sudah mulai menjalar ke beberapa jaringan. Tapi apakah penyakitnya masih bisa disembuhkan, dokter? Saya mohon tolong lakukan sesuatu untuk menyembuhkan Aldi. Jika sel tumor telah menyerang dan menyebar, kecil kemungkinannya Pak Aldi untuk bisa bertahan hidup.
Maaf Mbak, Najwa di mana ya? Mbak Najwanya sedang keluar bersama laki-laki bernama Aldi. Katanya mereka mau makan siang bersama. Ya Allah, Najwa, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu pergi dengan Aldi tanpa seizinku? Apa Najwa mengatakan dia kemana? Mbak Najwa nggak bilang, Pak. Terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Ini uang dan berikan kepada orang yang ada di sana. Dan suruh dia mengikuti semua yang saya perintahkan. Mengerti kamu? Itu sangat mudah. Saya akan melakukan sesuai perintah Ibu. Bagus. Ini uang. Dan segera laksanakan sekarang juga perintah saya. Jadi Najwa keluar dari butik, makan dengan Aldi. Apa dia ingin balas dendam karena aku pernah makan dengan Bella?